Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa akhtar lana khairal anam Muhammad alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yang terhormat pimpinan Muhammadiyah, mungkin tingkat ranting, mungkin tingkat cabang di Pandanarum, Takmir Masjid Al-Huda PJ Serang, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Pandanarum dan rekan-rekan pemuda ataupun kokam secabang Pandanarum, serta Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini backlight apa, Mas Barkah? Backlight. Niki dimatikan, lampu ini dimatikan. Cahayanya kalah. Yang ini, nggih. Lampu belakang. Oke. Nah, udah. Sudah, ini udah cukup. Hah? Tidak apa-apa, biar gelap nanti, biar wajah saya yang gini aja wajah. Malah romantis gini kado saya remang-remang. Sayangnya mboten nonton suguhane lah niki ya. Enggang sepisan monggo ngunjakaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi kula panjenengan mapinten-pinten kanugrahan, kenikmatan ingkang tanpa cawisan boten saged dipun etang-etang. Shalawat kariring salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kula panjenengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suri tauladan qudwah panutan kita. Mencintai Nabi adalah sebab masuk surga, mengikuti Nabi adalah sebab masuk surga, membela Nabi adalah sebab masuk surga. Kalau kita bersandar kepada apa yang telah dicontohkan Rasulullah, kita menjadi umat yang selamat. Kalau kita berpaling dan memilih selain Rasulullah, maka Allah tidak akan ridho kepada apa yang kita pilih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persyarikatan atau pergerakan yang kita ikuti saat ini namanya adalah Muhammadiyah. Artinya pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berupaya semaksimal mungkin agar setiap aktivitas kita, kegiatan kita, lahir maupun batin semuanya mengikuti mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan sore ini saya minta izin untuk sowan ke Pandanarum. Ini merupakan program kegiatan dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Banjarnegara periode 18. Sudah berjalan 1,5 tahun. Hanya saja untuk Pandanarum ini baru, ini perdana. Sebelum-sebelumnya mungkin belum ada persiapan. Ini untuk bulan ini saya agak memaksa, ini langsung tak jadwal. Mas Wahono langsung nggih siap gitu. Kalau cabang yang lainnya sudah 3 semester berjalan. Nah, mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi landasan pijakan bisa mengaktifkan, menggeliatkan, menghidupkan peran positif pemuda Muhammadiyah di cabang-cabang dan ranting sebanjarnegara. Karena kalau tidak dipaksa ada kegiatan tuh biasanya nyenyak.
Itu udah nyaman, tidak ada kegiatan, akhirnya nganggur-nggur satu periode cuma di eskatok. Nah, hanya berfungsi nanti kokamnya ngepam ketika selapanan, setelah itu nggak muncul lagi. Nah, maka kita upayakan ada rutinan setiap bulan dari PDPM itu turun ke bawah ke cabang ranting, harapannya bisa ya anjang sana, temu kangen, silaturahim, konsolidasi, dan juga ada kajian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan salah satu wanti-wanti dan pesan oleh Rasulullah SAW untuk kita semuanya agar kita menjadi umat yang menutup aib, baik aibnya sendiri maupun aibnya orang lain. Jadi kesalahan, kekurangan, keburukan, luputnya kita jangan dibuka, jangan diumbar, jangan diceritakan. Termasuk juga kekurangan, kesalahan, keburukan orang lain, khususnya sesama orang beriman. Saya tadi pagi subuh ngisi di Binorong, saya sampaikan tentang pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati manusia dalam rangka untuk merusak hati manusia adalah adanya yang namanya hasad, kedengkian, iri dengki. Kemudian juga ada yang namanya suudzon, buruk sangka. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Orang ketika ada iri dengki kepada orang lain, biasanya nanti kemudian dia mencari-cari kekurangan, mencari-cari kesalahan. Karena pengen menjatuhkan yang sedang dicemburui itu. Orang kemudian suudzon, sukanya cari-cari kekeliruan orang lain. Bahkan kalau orang sudah terlanjur terbawa kepada perasaan suudzonnya itu, yang benar menjadi salah, yang baik tertutup, yang kelihatan hanya yang buruk-buruk saja. Nah, orang yang seperti ini nanti dikuasai oleh setan, hatinya rusak, dan hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan tenang, tidak akan tentram. Orang yang hatinya sudah dimasuki oleh setan dan iblis seperti ini. Maka kita akan membahas tentang salah satunya adalah berkaitan dengan menutup aib. Ya, karena menutup aib ini juga salah satu upaya kita untuk menyelamatkan hati kita. Kalau kita evaluasi semua ibadah yang kita lakukan, dari mulai sholat kita, sedekah zakat kita, puasa kita, kemudian baca Quran kita, zikir wirid kita, tasbih kita, itu muara atau hasil akhirnya adalah untuk apa? Membersihkan hati, supaya noda dosa itu hilang, bersih. Maka masalah hati ini harus kita perhatikan. Bahkan ada seorang sahabat itu pernah oleh Rasulullah itu dipastikan dia akan masuk surga. Nabi pernah menyampaikan ketika di dalam masjid akan masuk seseorang yang merupakan penduduk surga. Seseorang yang merupakan penduduk surga. Maka para sahabat melihat semua ke pintu masjid. Hanya datang seseorang, masuk seseorang. Hari berikutnya Nabi mengatakan yang sama lagi, akan masuk seseorang yang merupakan penduduk surga. Ternyata orang yang sama. Hari ketiga begitu lagi, ternyata orang yang sama. Sehingga ada beberapa sahabat yang penasaran, bahkan meneliti 3 hari 3 malam orang yang disebut sebagai penduduk surga ini diamati, diawasi, diperhatikan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ternyata ibadahnya biasa saja, sholatnya biasa saja. Ya cukup yang wajib-wajib, yang sunnah ya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak.
Lagi semangat ya dikerjakan, lagi males ya tidak dikerjakan. Ini kayaknya kita banget ini ya. Pokoknya awet dhewe kaya ngene ya, sing penting wajib gitu ya. Nah, tetapi orang ini disebut oleh Rasulullah rajulun min ahlil jannah, orang yang merupakan penduduk surga. Belum mati, belum kiamat, orang yang masih hidup di dunia tapi sudah punya KTP surga. Istimewa sekali. Maka dicari-cari ternyata kok biasa. Sampai kemudian disampaikan kepada orang ini, saya itu mendengar Nabi mengatakan Anda itu ahli surga, tapi kok amalannya biasa saja. Maka orang itu mengatakan, ya saya seperti yang Anda lihat, sholat yo biasa, poso yo biasa, sing wajib-wajib tak lakoni, sing haram-haram ya tak tinggal. Sunah-sunah ya lagi semangat tak lakoni, tapi nak lagi males ya ora itu ya. Hanya saja mungkin kalau Nabi mengatakan kok saya itu ahli surga, mungkin sebab utamanya bukan karena ibadah yang saya kerjakan, tapi beliau mengatakan mungkin karena saya berusaha membersihkan hati saya dari kebencian, dendam, iri dengki kepada orang lain, sehingga hatinya bersih dari segala penyakit hati. Tidak ada itu mencari-cari kesalahan orang lain, tidak ada itu namanya dendam kepada orang lain, tidak ada namanya benci kepada saudaranya. Hatinya bersih, hidupnya tenang. Nah, maka kemudian sahabat ya Abdullah bin Umar itu mengatakan hadzal ladzi nahnu la nutaq. Nah, ini yang kami tidak mampu. Masalah hati ini yang berat. Salat itu masih lebih ringan daripada menjaga hati, Bapak Ibu. Kalau hati itu apa yang mau kita pamerkan? Enggak ada, enggak bisa kita pamer. Pamer karena ikhlas malah jadi enggak ikhlas. Pamer karena sabar malah berarti enggak sabar gitu kan. Enggak bisa. Nah, maka urusan hati perlu juga mendapat perhatian dari kita. Kita berusaha menjalankan ibadah sesuai Quran dan Sunnah. Maka dalam masalah menjaga hati juga kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu, okay? Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man satara musliman satarahullahu yaumal akhirah, yaumal qiyamah. Barang siapa menutup seorang muslim, maka Allah akan menutup orang tersebut pada hari kiamat. Maksudnya apa? Siapa yang menutup kekurangan, siapa yang menutup kesalahan, siapa yang menutup keburukan dari saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup kesalahan, kekurangan, keburukan orang tersebut pada hari kiamat besok. Di hadis yang lainnya disebutkan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib sesama muslim di dunia, Allah akan menutup aib orang itu di dunia maupun di akhirat. Kita ini Bapak Ibu, saudara semuanya, teman-teman pemuda, kita ini masih dihargai orang lain, kita ini masih dipercaya orang lain, kita ini masih dihormati orang lain, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mulia, tetapi karena kekurangan dan kesalahan kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Andai kata orang lain itu mengetahui keburukan kita dari yang batin sampai yang lahir, maka yang ada orang itu tidak akan tersisa rasa hormatnya kepada kita. Kira-kira kalau kita mau jujur pada hati yang paling dalam, nek bener-bener kon jujur tenanan dari nurani kita, apakah kita itu betul-betul sudah baik dari lahir sampai ke dalam hati kita, batin kita? Leng amal, leng ibadah, apakah kita itu betul-betul niatnya, motivasinya, tujuannya itu Allah? Apakah betul-betul ketika kita ngomong sama teman kita, bilangnya mau bantu, apakah betul-betul bantu? Apa tidak ada kepentingan untuk kita? Misalkan ya saling menguntungkan gitu ya. Jadi nulung supaya badi gitu ya.
Maka kebanyakan kita kalau mau jujur betul-betul belum betul-betul murni untuk melakukan kebaikan itu. Masih banyak hal-hal yang ada kepentingan-kepentingan yang itu untuk kepentingan kita sendiri, ya, keuntungan kita sendiri. Ibadah pun begitu. Ya, ada unsur pamernya, ada unsur ingin dipujinya, ada juga unsur karena mungkin pekewuh rapena, mosok ketua pimpinan ya tidak ikut nyumbang. Mosok omahe gedong ana proposal mlebu ora cair gitu kan. Nah, mosok anggota dewan ora nyumbang, mosok ya apalah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu menjenguk saudara kita yang sakit itu kan hanya karena ya ora penak, mosok ora tilik. Janjane anggar ora ana rasa ora penak ngono ya ora tilik niku. Itu. Arep ora tilik ka omahe sebelah omah gitu ya. Tetangga deket gitu. Jadi kadang-kadang hanya karena itu pekewuh. Walaupun itu sudah bagus karena itu berarti ada rasa malu. Malulah masa deket tapi enggak menjenguk gitu ya. Karena malu itu kan sebagian iman, maka itu sudah menjadi salah satu pagar yang menjaga supaya kita itu tetap baik. Tapi kan belum sempurna, itu kebaikannya belum sempurna. Nah, maka Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, seandainya aib kekurangan saya itu berbau, maka tidak ada orang yang mau mendekat kepadaku karena saking baunya keburukan itu. Rasulullah SAW itu pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu pernah mengolok madunya. Ya, jadi sesama istri Nabi biasa ada persaingan. Aisyah pernah mengolok salah satu istri Nabi dengan mungkin merendahkan atau menghina bentuk fisiknya karena mungkin agak lebih pendek atau mungkin gitu ya. Itu ditirukan oleh Aisyah. Nabi memperhatikan, maka kemudian Nabi itu setelah dekat dengan Aisyah, beliau mengatakan, Aisyah, engkau telah melakukan sesuatu yang kalau sesuatu itu bisa dilebur campur ke samudra yang ada di dunia, maka samudra di seluruh dunia ini akan berbau busuk gara-gara perbuatanmu itu. Menghina saudara sendiri. Hanya karena satu perbuatan merendahkan saudara seiman. Nah, apalagi kalau kita itu merendahkannya setiap hari, merendahkannya berkali-kali. Nabi itu hanya menghina tingginya. Jadi mungkin kalau kita gitu ya, ternyata pendek gitu. Maunya supaya ternyata aku lebih cantik, lebih body goal gitu ya daripada orang ini. Itu merasa lebih bagus fisiknya. Nabi kemudian mengomentari, itu perbuatanmu atau perkataanmu itu kalau dicampur ke lautan dan merubah bau rasa warna dari lautan itu, maka seluruh lautan samudera di dunia akan berubah baunya menjadi busuk. Lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kalau itu dicampur dengan lautan, maka lautan itu akan berubah semua aroma rasanya itu. Gara-gara satu perbuatanmu merendahkan orang lain itu. Nah, jadi ini betul-betul harus menjadi perhatian kita. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, inna arbar riba seriba-ribanya riba itu apa? Mencederai atau mencela atau merusak kehormatan sesama umat Islam. Padahal dosa riba saja itu Rasulullah mengatakan lebih besar daripada 36 kali berzina. Dirhamun yaquluhur rajul ya asyaddu indallahi min sittin wa salasina zaniyatan. Satu dirham dimakan oleh seseorang itu lebih pedih siksanya di sisi Allah, lebih berat, lebih besar urusannya di sisi Allah dibandingkan orang berzina 36 kali. Mending zina apa ya Mas? Enggak ya.
Zina itu dosa besar. Coba kalau di kampung kita ini ada yang berzina, mesti wong sak desa padha gedhing kabeh niku. Kita kalau ketemu ada yang berzina, apalagi ketahuan di tempat ibadah ya, mesti wong sak desa pada ngarak gitu kan. Jengkel gitu loh. Nah, 1 dirham riba itu lebih buruk daripada berzina 36 kali. Di hadis yang lainnya itu seringan-ringannya dosa riba itu lebih berat daripada seorang anak laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, itu riba yang maliyah, riba yang harta. Nah, Nabi mengatakan seriba-ribanya riba, berarti dosanya lebih besar lagi. Itu adalah orang mencela, merusak kehormatan umat Islam. Maka kalau kita mendengar, mengetahui, melihat aib saudara kita simpan, kita tutup, kita sembunyikan. Kalaupun kita ingin mengingatkan, ingatkan dengan tanpa mengumbar. Sama juga dengan aib kita sendiri. Jangan dicerita-ceritakan. Jangan pamer. Dulu masa mudanya nakal kok pamer, wong elek kok bangga. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah menyampaikan, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu diampuni. Niki resepnya maksiat, resepnya maksiat. Nah, semua umatku itu diampuni dosanya oleh Allah. Kalaupun berbuat dosa akan diampuni oleh Allah. Semua dosa dikerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan salah paham, nanti kemudian wah berarti ya bermaksiat enggak apa-apa. Ya, ini jangan sampai salah paham. Saya sampaikan dulu hadisnya ini karena berkaitan dengan supaya kita menyimpan. Kalaupun ada yang masih belum bisa meninggalkan maksiat, belum bisa berhenti, mungkin tanda kutipnya isih kecanduan gawe dosa. Ada enggak orang yang masih kecanduan berbuat dosa? Ada, Pak, ada. Dosa apa itu ya? Setiap orang kan punya kecenderungannya. Nah, kata Nabi, semua umatku itu diampuni, selamat dari dosanya itu. Illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Apa itu mujahir? Orang-orang yang mengerjakan kemaksiatannya secara terang-terangan, terbuka, alaniatan, tidak sembunyi-sembunyi. Nah, dilanjutkan hadisnya Rasulullah mengatakan, wa inna minal mujanati an ya'manar rajulu bil laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahullah fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bada yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Termasuk orang yang mujahir, orang yang terang-terangan berbuat dosa itu adalah apa? Orang yang berbuat dosa di malam hari. Malam harinya berbuat dosa, ya, tidak ada yang melihatnya dan Allah menutup aib orang tersebut, tidak ketahuan. Tetapi pagi harinya dia malah cerita sendiri. Amil tu kada wa kada, aku tadi malam itu sudah berbuat begini dan begitu. Malah maksiatnya diceritakan sendiri. Maka orang yang seperti ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita terlanjur kepleset ya mungkin terlalai gitu ya, kita kok terjerumus pada dosa, kerjakan ya sudah terlanjur ya jangan diceritakan, simpan serapat-rapatnya. Begitu pula ketika kita mengetahui atas saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang berbuat dosa, ya kita jangan menceritakan. Allah sudah menutup aib dia, malah kita yang membuka. Karena Allah itu tidak suka membuka aib manusia. Demikian pula Allah tidak ridha ketika ada aib hambanya yang dibuka oleh orang yang lainnya. Maka ada beberapa ancaman dari
Allah ya, berkaitan dengan orang yang suka atau orang yang membuka aib orang lain. Dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan, man tattaba'a aurata akhihi tattaba'allahu auratahu. Siapa yang mencari-cari dan menyingkap aurat, aib, kesalahan saudaranya, maka Allah juga akan mengungkap, menyingkap, membeberkan kesalahan dan keburukan orang tersebut. Pokoknya kalau kita itu membeberkan aibnya orang lain, maka Allah akan membeberkan aib kita. Maka kalau di hadis yang pertama tadi saya sampaikan, man satara musliman, siapa yang menutup aib orang lain, orang orang Islam, maka Allah menutup aibnya. Tapi sebaliknya, siapa yang menyingkap, membeberkan aib orang muslim yang lainnya, Allah juga akan membeberkan aib orang tersebut. Nah, kalau tidak ingin aib kita itu bocor, tidak ingin kekurangan, kesalahan, keburukan kita itu diketahui orang lain, caranya adalah kita tidak membeberkan, menyebarkan keburukan orang lain. Wong itu kenyataan kok. Ya namanya keburukan ya kenyataan. Kalau bohong namanya tuduhan palsu. Aib itu ya nyata, memang betul-betul nyata. Tapi dia tuh betul-betul begitu loh, Tat. Iya, walaupun dia betul-betul begitu. Apakah kemudian itu boleh dibeberkan, boleh diceritakan? Maka kalau ada berita datang kepada kita tentang keburukan saudara, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Satu, apakah berita itu betul atau bohong? Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, maka recheck dulu, benar nggak ini? Ada yang cerita misalkan datang jagungan, itu ternyata begini loh, tenan nih, gitu kan? Tenan aku roh dhewe. Paling salah ndelok paling metu kuwi, yakin wis wae ngantek yakinlah sumpah gitu ya. Sampai meyakinkan dengan sumpah gitu. Bahwa itu betul-betul bukan bohong, bukan palsu, bukan salah. Kalaupun memang betul itu nyata, maka kita akan mengatakan, lah terus urusanku apa? Itu kan. Kepentingan saya apa dengan kesalahannya? Itu kan aibnya dia, itu kan keburukannya dia. Saya tidak harus tahu dan saya tidak harus mengurusi gitu loh. Kalaupun kita ini bukan berarti kemudian kita mendiamkan kemungkaran gitu ya, kalau itu ternyata kemungkaran. Tetapi kita tidak, kadang-kadang ketika berita buruk itu datang itu bukannya kita itu pengen memperbaiki orang tersebut, tapi yang timbul justru kita ingin semakin menghancurkan orang itu. Apalagi kalau yang datang itu beritanya orang yang kebetulan kita ada, nah gitu ya, ada permusuhan, ada ketidakcocokan. Dan biasanya orang itu mau menceritakan aib orang lain kepada kita karena dia tahu bahwa kita nggak cocok sama dia. Biasanya begitu, Mbok. Dia kan cerita, kayak ngono loh. Nah, maksudnya supaya kita itu semakin semakin gap ya, semakin jauh jaraknya sama orang itu. Nah, ini namimah, ini orang-orang yang memang di muka bumi menyebarkan adu domba gitu ya. Nah, maka harus kita waspadai. Yang kedua, kita apa urusan saya? Terus kalau kita sudah terlanjur tahu dan itu memang nyata, maka kita pertimbangkan apakah berita ini layak untuk diberitakan atau harus disimpan. Kalau diceritakan ulang, apakah itu bermanfaat atau malah menambah madharat? Kalau tidak bermanfaat, tidak berfaedah, malah merusak, ya jangan diceritakan. Nah, ini butuh manajemen hati, butuh ya kebiasalah ngampet cerita ke aib wong iki butuh seni mengolah hati, seni mengolah nafsu gitu ya.
Karena kita sudah terbiasa menceritakan aib. Kalau biasanya sudah biasa itu, maka kita sulit menahan diri. Kalau ada orang yang di depan kita itu menceritakan keburukan orang lain, itu harusnya kita itu merasa khawatir dan tidak aman. Tidak aman. Kenapa? Orang itu depan kita ngomongin keburukan orang lain. Itu 90% orang itu di depan orang lain mungkin akan menceritakan keburukan kita. Wong wis manten watak, maka jangan dituruti. Dia mau cerita keburukan, sorry aku bali sih, tinggal bali wae gitu. Atau ya diingatkan, wis to, cukup. Bingung ngopo diceritakna, gitu kan? Ora manfaat. Wis maca Quran wae. Apa cerita nabi-nabi aja. Nah, gitu ya. Boleh kita menceritakan aib kalau memang jelas-jelas itu ada tujuan maslahatnya. Tapi kalau tidak ada, satu merusak hati kita, dua bisa merusak ini tatanan sosial di tengah masyarakat. Nah, maka jangan mengungkap, jangan membeberkan aib diri sendiri kalau kita berbuat kesalahan atau aib, ya. Jangan malah pamer kalau kita habis berbuat maksiat. Jangan pula mengungkap aib kesalahan orang lain. Dan kita tentu tidak ingin orang lain itu mengetahui aib kita, keburukan kita. Maka caranya tadi sudah saya sampaikan, dengan kita menutup aib orang lain. Nah, menyimpan dan menyembunyikan aib orang lain ini ya berat ketika kita memiliki penyakit hati kepada orang tersebut. Kalau ketemu dengan orang yang mungkin dia saingan kita, atau orang itu mungkin punya dendam sama kita punya dendam sama dia, atau kita itu pernah sakit hati sama orang itu, atau kita hasad, iri karena merasa ada kalah saing sama dia. Nah, orang-orang yang kita punya kecenderungan tidak suka atau benci kepada orang tersebut, kalau kita dapat berita buruk dari orang itu, biasanya jan rasane gatel banget pengen nambahi. Nah, bukannya di stop, bukannya dipadamkan, tapi malah tambahi minyak, tambahi bensin supaya semakin besar. Nah, maka ini menunjukkan hati kita betul-betul sakit, ya. Hasad tadi merusak hati, ya, penyakit hati. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, hadis dengan derajat hasan sahih, Rasulullah mengatakan, ini dulu zaman Nabi, orang yang suka mencari-cari keburukan orang Islam itu hanya orang munafik. Ini zaman Nabi, ya. Orang yang suka mencari-cari keburukan sesama muslim itu hanya orang munafik. Ngaku Islam di lisannya, tetapi hatinya sebenarnya ingkar. Maka sampai Rasulullah mengatakan begini, ya ma'syarra man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah. Wong-wong sing ngaku Islam nang. Nah, orang yang mengaku Islam di lisannya tetapi iman belum masuk ke hatinya. La tagtabi'u. Mencari-cari keburukan, ya. La taghtabu al muslimin. Jangan kalian mengghibahi, ya, menggunjingi, membicarakan keburukan orang-orang Islam. Ini ditujukan kepada orang-orang yang ngaku Islam di lisannya tetapi iman belum masuk ke hatinya. Karena zaman Nabi, orang yang suka mencari-cari dan menyebarkan aib orang Islam itu adalah orang-orang munafik. Maka di sini minimal kita harus khawatir kalau ternyata kita hobi menceritakan keburukan orang Islam atau kita mencari-cari kesalahan orang Islam, kita nggak sadar ternyata kita itu rumangsane Islam jebule
munafik. Maka untuk menghindari itu jangan sampai diteruskan ya. Kalau kita ada hasrat pengen mencari keburukan atau membicarakan keburukan, dirim. Ini wataknya orang munafik ini perbuatannya orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu sampai mengatakan, orang-orang yang ngaku Islam tapi iman belum masuk ke hatinya, jangan menggunjingi keburukan orang-orang muslim. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aib mereka, jangan mencari-cari kesalahan orang muslim. Fa innahu manittaba'a auratihim, karena orang yang mencari-cari keburukan kesalahan orang Islam, yattabi'illahu azza wa jalla auratih, maka Allah juga akan meneliti, mencari-cari kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu, maka siapa yang sudah dicari kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yafdhahu fi baitihi, dia akan dihinakan meskipun dia berada di rumahnya. Artinya enggak aman lagi kehormatannya kalau kita mencari-cari keburukan umat Islam. Maka ini kalau kita pengen dihormati, disegani, punya wibawa, ya kita jangan membicarakan orang lain kecuali yang baik-baik. Kalau yang baik-baik ceritakan, orang ini dermawan, orang ini rajin sholat, orang ini aktif di persyarikatan untuk kegiatan dakwah, orang ini bagaimana, yang positif-positif. Dan gak usah ada tapinya. Gak usah ada tapinya. Kadang-kadang apa sering ini ya, orang kalau cerita kebaikan terus ya tapi itu. Nah, baiknya disebutkan 1, tapinya 9. Orang ini aduh bagus sih tapi. Nah, kalau sudah tapi ini indikasi pasti jelek semua setelah kebaikan. Maka nggak usah pakai tapi. Orang ini bagus, ya diajak saja. Bismillah. Nah, orang ini bagus, pilih. Dah itu. Ada aibnya ya ada, tapi nggak usah lah. Baiknya udah cukup gitu. Nggak usah diumbar-umbar lebih banyak tentang kesalahannya, meskipun kita tahu, kecuali dalam rangka memang untuk kemaslahatan, yang benar-benar kemaslahatan, sehingga para ulama itu memberikan koridor batasan yang sangat ketat tentang bolehnya mengungkapkan atau membeberkan keburukan orang lain kalau memang itu untuk kemaslahatan luas demi menyelamatkan orang lain. Misalkan contohnya dalam dalam tradisi periwayatan hadis itu sangat biasa. Ada perawi itu dilabeli dengan kadzab, mudallis, ini pendusta, ini mungkarul hadis, ini suka merubah-rubah hadis. Nah, itu ada label-label begitu kepada orang. Kenapa? Kalau nggak dilabeli begitu, nanti orang percaya dengan omongannya, malah bisa tersesat paham agamanya. Nah, ini boleh dalam rangka untuk menghindarkan kemadharatan yang luas. Tapi ini ya nggak sembarang orang yang bisa melabeli begitu, juga orang-orang yang sudah level ulama gitu ya, orang-orang yang betul-betul sudah meneliti dengan sangat jeli. Tidak hanya mendengar sekali kemudian langsung wah ini enggak. Kalau kita hanya ragu-ragu, enggak boleh kita langsung melabeli orang wah ini enggak bisa dipercaya. Enggak. Paling-paling ya orang bilang dia bagus tapi saya masih belum yakin kalau sama dia. Lah alasannya apa? Ya pokoknya adalah gitu aja. Karena belum yakin kan kita tidak bisa menyebutkan pula alasan yang membuat kita nggak yakin, karena bisa jadi alasan kita juga belum valid atau tidak sesuai fakta. Gitu nggih. Terakhir sebagai penutup, sudah masuk Isya, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar kita memohon kepada Allah untuk menutup aib atau keburukan kita. Ini menunjukkan bahwa
aib itu adalah sesuatu yang harus kita tutup dan kita harus khawatir kalau ketahuan, kalau tersingkap atau terbeberkan. Rasulullah mengajari doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan, afwa, ampunan, wal afiyata dan keselamatan fid dunya wal akhirah, pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pengen selamat dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa mali wa ahli wa mali, dan memohon keselamatan di keluarga dan di harta. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku. Ya Allah, tutuplah aibku, kesalahanku, keburukanku, dan amankanlah, ya, amankanlah atau sembunyikanlah keburukanku, ya. Maka kita diajari doa untuk memohon supaya Allah menutup aib kesalahan kita. Nah, saya masih dipercaya jadi ketua atau masih dipercaya ketika ngomong itu karena jenengan belum tahu aib saya. Nanti sekalinya jenengan tahu aib saya itu, alah jebol hari ini kaya ngono toh, gitu kan. Kita seringan begitu ketika sudah tahu aib orang itu kemudian kemudian kita hilang kepercayaan sama sekali. Nah, maka kita juga nggak ingin kalau orang lain hilang kepercayaan kepada kita sehingga kita saling menutup aurat kita. Dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang Allah tutup aibnya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Artinya kalau kita di dunia ini sudah bisa selamat, maka insya Allah kita di akhirat besok selamat. Saya dulu sering berpikir begini, ya Allah, besok di hari kiamat itu aib-aib kalau diungkap di hadapan semua orang yang ada di padang mahsyar, itu kan terutama yang sering ceramah gitu ya, yang sering di mimbar itu, wah itu akeh jargon ini Pak, iso ujar tapi ra iso nglakoni. Pokoknya penceramah niku terutama kula pribadi niku lah sing paling Tony Boster pokoke. Waton muni ndobose banter. Kalau jamaah ngaji itu kan dapat ilmu ya di pengajian, walaupun sebagian dari ilmu yang sudah didapat itu tidak diamalkan gitu ya. Kalau penceramah itu mungkin hanya pintar mengajarkan gitu, kadang-kadang itu pintar ngomong tapi ora iso nglakoni gitu. Nah, saya dulu sering merenung, wah saya mandek gue jadi penceramah gitu, saya kayak nggak mau lagi lah di organisasi, nanti nggak dikon ngisi lagi itu, karena saya khawatir betul kalau besok di akhirat kemudian aib-aib kekurangan kesalahan saya itu dibuka di videotron gede banget yang padang mahsyar gitu ya, pakai proyektor, terus ki lho kelakuane Heri Sunaryo mbiyen nang donya ben ngerti kabeh, walah jan ilang raiku sesuk iki ndase ganti ndas keledai itu, aduh. Wah, habis riwayat saya. Oh, jebul nang donya mbiyen tukang ngajari sing kebecikan, jebul kelakuane kaya aian. Waduh jan. Tapi alhamdulillah ada hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang Allah tutup aibnya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Maka sementara kalau saya masih bisa menutup aib orang lain, atau sementara aib saya masih ditutup di dunia belum ketahuan, mudah-mudahan besok di akhirat saya juga selamat. Nah, saya cuma keyakinan itu aja. Kalau tersingkap ya Allah, naudzubillah bin dzalik lah. Insyaallah jenengan wis wegah meneh secara perkara aku lah. Wis jangankan diundang isi pengajian gitu ya. Cedak-cedak we wegah. Ya itu.
Nah, ini karena buruknya sebenarnya ya pribadi saya. Nah, kalau kita saling menutup aib supaya aib kita itu selamat ya. Kalau kita selamat di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Dan kalau kita tidak menyingkap aib kita sendiri, aib kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana hadis tadi, kullu ummati mu'afan, semua umatnya Nabi Muhammad itu terampuni, illal mujahir, kecuali orang yang terang-terangan. Maka jangan sampai kita menerangkan kesalahan kita sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi muhasabah untuk pribadi saya dan kita semua yang hadir. Kita bisa lebih hati-hati lagi ketika ngobrol, ketika bergaul, ketika mendapati berita. Jangan tergesa-gesa langsung disebarluaskan. Kafa bil mar'i isman ayyu haddisa kullama sami'a. Cukuplah orang itu dinilai berdosa kalau dia selalu menceritakan apa yang pernah dia dengar. Krungu apa langsung cerita, dosa itu. Itu kata Rasulullah. Walaupun yang didengar dan diceritakan itu nyata, tapi itu kata Nabi sudah dianggap berdosa. Karena harusnya kita cross check dulu, terus pertimbangkan dulu ini perlu disebarluaskan atau tidak. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Kita persiapan untuk salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.